A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Pertama yang saya hormati pimpinan BNI, yang saya hormati seluruh pimpinan-pimpinan bank yang ada di Maluku yang saat ini hadir di sini, Bank BI, Bank BCA, Bank Muamalat dan yang lainnya. Juga terkhusus buat Bapak Ibu yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua sama-sama berada di gedung yang mudah-mudahan banyak memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah, bikin barang bayi itu akampung tantangan banyak. Jangankan ini ya, baik yang keburukan juga tantangannya juga ada. Karena itu kalau ketong sudah sampai di satu tempat kebaikan itu ketong mesti bersyukur. Dan ini dalam Al-Quran Allah jelaskan bukan hanya ketong yang rasa berat kalau bikin barang baik, tapi juga para sahabat generasi yang dong hidup sama-sama dengan Rasulullah. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah minta mereka untuk buat satu kebaikan dan juga rasa berat. Dan salah satu yang diabadikan itu adalah di surat At-Taubah. Allah bilang ke mereka, ke para sahabat, saat itu Rasulullah SAW sedang minta mereka untuk pergi tunaikan panggilan Allah, membebaskan orang-orang yang terzolimi dan melawan orang-orang zalim. Tapi saat itu karena matahari panas, nanti kalau dalam sejarah itu dikenal dengan perang Tabuk. Jadi Rasulullah ajak mereka untuk pergi bebaskan orang-orang terzolimi. Lalu sebagian dari mereka itu rasa berat. Lalu Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, ada apa dengan kalian? Kalau kalian diminta untuk melakukan satu kebaikan, thaqaltum ilal ard, kalian rasa betul berat di hati kalian. Araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian ini sudah merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil, sungguh kehidupan dunia, kenikmatan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat dan kenikmatannya tidak lain kecuali kecil. Nanti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, beliau berikan gambaran tentang semua kenikmatan. Ya Bapak Ibu, ketumpung kenikmatan yang hari ini ketong rasakan, ya mulai dari diberikan kenikmatan bisa memiliki penghasilan, bisa makan, bisa minum, punya pendamping, pasangan, anak dan lain sebagainya, semua kenikmatan yang Allah kasih di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan gambaran ke kita, kata Rasul, perumpamaan kenikmatan dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang pergi ke samudra, ke tengah samudra, lalu dia celupkan jari telunjuknya, bukan satu tangan, tidak, jari telunjuk saya dia kasih masuk di dalam samudra itu, kemudian dia tarik. Hendaklah dia lihat yang keluar dari jari telunjuknya itu, itulah kenikmatan dunia, dan yang tertinggal itulah kenikmatan akhirat. Sambil Rasulullah SAW membaca ayat, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan atau kenikmatan di dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat kecuali kecil. Jadi sahabat itu dikasih ingat begitu, dong diminta bikin kebaikan, dong rasa berat. Dan ayat-ayat setelah itu Allah bilang ke mereka, infiru khifafan wa thiqalah,
Pergi di tempat kebaikan itu dengan bawa rasa ringan dan rasa berat. Ada kan ketemu mau pergi pengajian rasa ringan ada. Ada masa-masa di mana mau pergi di tempat pengajian atau mau pergi sholat di masjid atau usah di masjid lah. Ketemu ambil yang paling terendah. Mau berdiri par takbir lah sholat saja 2 rakaat subuh misalnya atau 3 rakaat maghrib, itu ada rasa berat di hati. Nah Allah bilang di ayat ini, infiru khifafan wa thiqala. Bikin kebaikan, bawa dengan rasa berat dan rasa ringan itu, bawakan semua. Sebab kenapa? Dzalikum khairul lakum. Kamu bawa kamu pun rasa berat pergi bikin kebaikan itu lebih baik buat kamu. Andai kalian tahu bahwa Allah buka tabir gaib ini, kalian akan tahu betapa besarnya apa yang kita dapatkan karena kita lakukan satu kebaikan itu meski dengan hati yang berat. Alhamdulillah, tadi ini akan pun indikasi dong yang hadir di sini sangat berat. Indikasinya di mana? Dong pun salam. Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Seperti ini lagi semangat. Tapi kalau ustaznya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya su capek. Alhamdulillah, ini hari-hari yang Bapak Ibu dong pun hari percepat. Ya hampir dari hari Senin sampai hari Senin kan hari paling berat. Dia kalau jalan ini tanjakan. Hari Minggu tuh kan jalan jalan lagi ya. Jalan akan ke landai. Hari pas akan pas malam tiba-tiba naik tanjakan. Itu hari Senin. Nah kalau datang hari Jumat tidak akan mulai turun-turun. Dan waktu-waktu itu waktu mau dipakai untuk pribadi, quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ketong semua masih bisa menyisihkan waktu untuk berada di majelis ini. Mudah-mudahan Allah lihat ketong pengupaya para jadi orang baik di majelis ini dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, doa dan zikir terkait dengan menghindarkan diri dari kezaliman. Jadi kalau ketong bicara tentang kezaliman, itu rata-rata kebanyakan seluruh kita itu fahaminya adalah kezaliman yang orang lain kasih per ketong. Itu kebanyakan begitu. Dan kalau dilihat hakikatnya, kezaliman itu datang dari 2 dan tidak datang dari 3. Pertama, kezaliman itu datang dari diri kita sendiri. Ketong yang zalimi ketong pun diri. Dan yang kedua adalah kezaliman yang datang dari orang lain, orang yang kasih zalimi ketong. Dan bentuk ketong zalimi ketong pun diri atau orang lain zalimi ketong pun diri itu macam-macam. Ada dengan mengambil hak kita, atau memberikan fitnah kepada kita, atau mendatangkan mudarat yang bersifat fisik. Tabrak ke, mukul ke, cubit ke, ya, cubit dengan rasa ingat. Kalau cubit main-main, kalau lagi cerita-cerita lagi cubit, yang dianggap atau apalah yang itu bisa dirasa secara fisik, itu bisa masuk dalam kategori zalim orang lain kepada kita. Dan beta bilang yang 3 itu adalah karena sebagian manusia di dalam Al-Quran, Allah bilang mereka menganggap bahwa Allah itu juga menzalimi mereka. Ya Allah, beta nih bikin baik ini, bikin itu, barang baik-baik ini, kenapa beta mesti dapat akang? Maka berkali-kali dalam Al-Quran Allah kasih ingat, wa ma rabbuka bizalim. Atau pada ayat-ayat yang lain Allah bilang ya, Allah tidak sama sekali bizallamin lil abid. Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya meskipun sedikit. Sekecil pun Allah yang pernah zalimi. Jadi zalim itu cuma datang dari 2 Bapak Ibu, entah dari ketong atau dari orang lain. Jadi meski tadi beta bilang kebanyakan kalau ketong bicara zalim itu berarti ketong bayangkan itu adalah kezaliman itu datang dari orang lain buat ketong. Tapi sebenarnya zalim itu juga datang dari kita. Dari mana zalim itu datang? Nanti ada ayat-ayat menceritakan tentang kezaliman yang ketong bikin. Begitu juga dengan doa-doa. Jadi kalau
ayat-ayat yang menjelaskan kezaliman datang dari ketong itu ada banyak. Nah, kalau yang sekarang terlihat di sini, ini ayat ini menjelaskan tentang ketong yang menzalimi ketong diri dan ketong masuk ke golongan orang-orang zalim. Kata Allah, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ini di surat Al-A'raf. Ya, Allah bilang apabila pandangan mereka penduduk surga dialihkan. Surifat itu artinya dialihkan, berarti mereka itu pasif. Mereka pasif, cuma dialihkan pandangan mereka oleh Allah. Jadi dong sama sekali yang mau waktu di akhirat, jelas sudah penduduk surga mana, penduduk neraka mana, dong semua masuk di surga. Dong itu yang mau sama sekali lihat orang-orang neraka. Tapi Allah bilang surifat, dialihkan, dipalingkan. Jadi Allah yang paksa dong muka tuh perlihat. Kenapa mesti dipaksa? Karena Allah ingin jelaskan ada nikmat besar setelah kamu lihat dong itu. Sama kayak ketong nih, kalau ada orang yang ketong suka, dan misal dia ada naik sepeda, dan dia jatuh, dia terluka, dia jatuh saja, sangat luka-luka. Tapi ketong boleh senang dia kaseng, kalau orang ada ketong paling benci dia, ini orang ini ketong paling tersuka dia naik sepeda dia terjatuh. Biasanya waktu dia jatuh, ekspresi pertama bagaimana? Tertawa. Habis itu alhamdulillah, itu baru saya rasa. Jadi dia jatuh terluka itu tersakit. Yang sakitnya adalah kalimat tadi, saya rasa. Jadi Allah palingkan wajah mereka penduduk surga itu untuk lihat penduduk neraka, supaya Allah hadirkan kenikmatan itu. Setelah Allah palingkan sebentar saja. Kalau surifat itu orang ketong, orang Amud bilang apa ya? Lur itu berapa lama? Sebentar saja tuh. Tidak. Kalau orangnya Gorontalo, Manado, dong bilang apa? Haga. Tidak, haga sebentar saja. Lihat sebentar saja. Setelah lihat sebentar, lalu mereka balik wajah mereka langsung berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami ini orang-orang zalim lalu bergabung dengan mereka nih orang-orang zalim ini. Nah, kenapa mereka berdoa, ya Allah jangan jadikan kami orang-orang zalim? Karena memang ketong tuh kadang-kadang menzalimi ketong pun diri sendiri. Mode menzalimi diri itu apa? Misal ini, salat itu baik per ketong pun diri. Saat beta yang berdiri per salat, itu beta zulimi beta pun jiwa. Nanti kalau Bapak Ibu kalau lihat akampung manfaat dari sisi medis ya, kan terlalu banyak tuh. Nanti tinggal di searching saja di Google atau nonton di YouTube para dokter yang jelaskan bagaimana gerakan sholat itu, ada banyak kebaikan di situ. Yang paling top kan ketong biasa dengar itu, ada satu bagian di kepala yang aliran darah tidak akan bisa sampai situ kecuali manusia dalam keadaan sujud. Jadi kalau ketong saya bikin akan lebih-lebih lagi, karena sholat itu bukan hanya soal kebaikan per ketong pun fisik ya, tapi kebaikan per ketong pun jiwa. Dia bikin ketong pun jiwa jadi tenang. Kalau ketong terbikin, itu artinya ketong zulimi ketong pun diri sendiri. Sebenarnya kalau jiwa ini, ketong pun ruh ini, kalau dia mau bicara, dia akan bilang, kalau dia dengar azan, berdiri cepat sholat. Dia pengen bicara ke ketong begitu. Tapi ketong pun nafsi yang bilang buat ketong puruh, si badiam, bete yang atur si, duduk lebih sedap daripada berdiri sholat. Itu yang ketong bilang, ketong zulimi ketong pun diri untuk mendapatkan kebaikan. Mengaji ini, ya subhanallah, mau buka akang pun lihat mushaf, mau buka akang saja nih, persis kayak ada orang ambil beban 500 kilo. Mau buka, padahal satu lembar itu saja tuh setengah mati. Andai kalau ketong buka, itu dahsyat sekali. Kalaupun dia mampu buka, pas dia baca di surat Al-A'raf ini, mau baca surat Al-A'raf,
baru ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia pikir di mana nih sadaqallahul azim ini? Ayat pertama kah, ayat kedua kah, ataukah habis bismillahirrahmanirrahim langsung sadaqallahul azim? Ada salah satu ustaz bilang kalau ada orang yang baca, dia kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dia pemikiran itu ada sadaqallah. Itu kalau dia ucapkan sadaqallah itu bukan sadaqallah, tapi saqadallah. Jadi terbetul. Sadaqallah itu artinya maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalau kalimat itu cocok kalau dia sudah baca Al-Qur'an lumayan beberapa ayat yang kemudian bikin hatinya tenang, baru dia bilang sadaqallahul azim. Kalau dari awal baca ta'awuz saja supaya sadaqallahul azim, bukan sadaqallahul azim. Jadi kita yang menzalimi diri katong untuk tidak mendapatkan kebaikan. Nanti ada ayat lagi ya di ayat yang lain, kayak di doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam pun doa. Ini sebentar ya. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam pun doa itu menjelaskan tentang beliau merasa betul beliau zalimi diri beliau. Beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku ini menzalimi diri aku. Ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami. Andai Engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketong di beberapa kesempatan banyak ketong menzalimi ketong diri, cuma kalau bilang hati nurani kita tuh sebenarnya menolak itu. Waktu azan ketong diminta untuk sholat itu sebenarnya ketong tahu, cuma ketong pun nafsu yang tekan dia supaya dia tidak boleh berdiri sholat. Kalau di ayat yang lain pun kayak zikir dan doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perutnya ditelan dan berada dalam perutnya ikan paus, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, beliau memulai dulu dengan mentauhidkan Allah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, saya ini adalah orang-orang yang menzalimi. Jadi Nabi Yunus itu merasa menzalimi karena beliau tinggalkan umatnya. Jadi dia gak pusing setelah kasih nasihat, yang ada yang peduli, ya terserah kamu deh, mau mampus ke, mau apa ke, terserahlah. Dan beliau lari lalu ceritanya sebagaimana kita tahu, naik perahu kemudian dilempar lalu ditelan itu. Dalam perut itu beliau merasakan bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah sebuah kezaliman, kesalahan beliau sebagai seorang nabi. Mestinya beliau tidak tinggalkan umat beliau. Jadi dua ayat ini menjelaskan memang ketong tuh sering menzalimi ketong pun diri.
Dan sebelum nanti ketemu break persolat, beta ingin sampaikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal ini, supaya ketong juga tidak menzalimi ketong pun diri. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku, berikan kepadaku petunjuk, kedewasaan. Wa qini syarri nafsi, dan lindungi aku dari buruknya hawa nafsuku. Jadi yang bikin ancur kotong itu adalah bukan yang lain kecuali kotong pun nafsu. Nafsu itu yang nafsu senang beristirahat, padahal ini ada azan. Dia tuh yang suruh kotong tertidur, dia yang suruh kotong duduk per minum kopi, dia yang suruh kotong scroll HP lama-lama. Itu nafsu yang suruh. Meskipun hati nurani kita, ruh kita itu minta, dia butuh untuk dikasih makan, yaitu makanan sholat tadi. Karenanya Nabi Rasulullah SAW ajarkan kita supaya kita bisa terlindungi dari keburukan nafsu kita. Itu artinya nafsu dalam koridor tertentu itu dalam secara profesional itu dibutuhkan. Kalau sengaja ada nafsu itu bahaya. Ya. Islam itu bukan kayak agama yang menghilangkan nafsu. Ya. Tapi Islam membawa nafsu itu ke dia pun tempat yang proporsi. Dia juga tidak boleh dibiarkan tanpa ada yang mengendalikan dia. Kalau tidak ada itu berarti akan mendatangkan hal-hal yang ajaib. Maka Bapak Ibu, ini karena Rasulullah SAW berdoa, Rasulullah yang pun jiwa luar biasa, yang sangat luar biasa akhlaknya, sangat mungkin hamba yang paling bersih, paling bertakwa, beliau masih senantiasa berdoa, Allahumma alhimni rushdi wa qini min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan, rezekikan kepadaku petunjuk kedewasaan, dan juga lindungi saya dari buruknya hawa nafsuku. Bapak Ibu, doa ini nanti juga akan terasa dalam ketumpung kehidupan rumah tangga. Ini butuh sekali, karena doa ini luar biasa, karena dia bikin ketong tuh supaya ketong tuh segala hal yang ketong hadapi itu dihadapi dengan kedewasaan. Jadi kata para ulama, ketong boleh besar dari sisi badan, fisik kita, tapi belum tentu secara pribadi kita dewasa. Maka Rasulullah ajarkan minta kedewasaan itu dari Allah. Dan aktivitas ketong misalnya di dunia rumah tangga, ada banyak problem-problem itu yang karena ketong tidak dewasa itu, lalu kita mengikuti hawa nafsu kita tadi itu. Karena mengikuti hawa nafsu, maka misalnya respon terhadap keadaan yang ketong hadapi itu kemudian mendatangkan masalah yang lebih besar. Ya masalah kecil-kecil saja. Cuma karena itu tadi ketong sing dewasa untuk itu, bukan sing dewasa, kurang mendapatkan ar-rusydu atau kedewasaan itu, maka cara sikap ketong pun akan bermasalah. Ya kira-kira kalau contohnya ya, Bapak Ibu yang sunika rasa akang itu kah? Rasa akang belum? Ya? Ukainya dulu pernah rasa. Ya. Itu tanya Ustaz, cinta beta dari angka 0 sampai 100 angka berapa? 180.000. Itu bilang kenapa sen 200.000? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah ini baru kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Ustaz. Kita akan sholat maghrib. Setelah itu kita lanjutkan beberapa menit untuk kajian kita nantinya. Maha kuasa yang mampu menahan itu. Jadi kotong diminta untuk tidak lupa untuk berdoa kepada Allah. Fitnah itu bisa datang dari mana saja. Jangankan orang-orang yang jauh dari kotong, orang-orang yang dekat dengan kotong itu bisa saja fitnah datang dari mereka. Kalau dalam Al-Quran Allah bilang jangankan teman sekantor, ya, pasangan itu bisa jadi fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian dan anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah, ujian buat kalian. Jadi ketong sem bisa menghadang itu kecuali ketong minta perlindungan kepada Allah. Maka berdoa Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina zalamu, itu senantiasa dilangitkan, dipanjatkan. Ya Allah, jangan jadikan kami ini sebagai sasaran fitnah orang-orang zalim. Semua kita itu pengen hidupnya aman-aman, semua dapat ya, tapi karena manusia ini dengan dumpung keinginan,
ya, isi kepala yang berbeda. Sebagian ingin hidup baik-baik saja, tapi sebagian lagi merasa bahwa tuntutan dia terhadap sesuatu terhalangi oleh mode begini, tidak ada cara lain kecuali mesti menzulimi orang lain. Beta mau dapat begini, tapi kalau beta mau dapat nih beta bisa kalau bikin yang jalan yang konvensional ini bisa, mesti yang di luar situ baru kau bisa dapat. Itu yang kemudian membuat hak orang lain terambil, kau menzalimi orang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah ajar kita tentang satu doa supaya kau sengkana kezaliman orang, yaitu kata Rasulullah SAW, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau di leher-leher mereka, orang-orang yang hendak menzalimi kami. Ya. Didoakan begitu. Wakina, dan lindungi kami min syururihim, dari keburukan-keburukan mereka. Kotong saya tahu siapa yang suka dengan kotong ya bisa saja di hadapan kotong tampilannya suka, kotong cerita dia tertawa, ya. Kotong ada duduk ada cerita satu tertawa, hahaha. Bisa jadi dia ada dalam hati. Saya kira beta tahu sih, ya. Nanti saya lihat satu waktu beta kasih tahu sih. Kau tuh saya tahu, ya dong bilang apa? Laut Banda bisa dapat tahu dia kumpung ya dasar. Tapi hati ini saya tahu ya, dia pun dasar di mana. Kau tuh saya tahu memang. Dan tidak ada yang bisa menghalangi itu kecuali kau bermunajat kepada Allah. Maka doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau di leher-leher mereka. Orang Arab itu maksudnya bilang nuhur itu adalah ini nih. Leher ini, urat-urat nadi ini. Maksudnya, ya Allah, kami jadikan engkau sebagai yang akan menghadang atau membela kami ketika ada orang-orang yang menzalimi kami itu. Jadi jangan lupa didoakan. Ini doa itu. Saya sering-sering kotong dia nih, padahal kotong duduk malam, kotong sama-sama duduk ngopi sampai tengah malam, padahal ya Allah, orang betul mereka bilang padahal dia bira bete, dia ini astagfirullahaladzim. Ya, ibu-ibu juga begitu ya, ibu-ibu banyak kaseng. Padahal dem bete tuh muka begini, padahal di belakang istighfar iblis. Jadi begitu banyak. Jadi doa itu mesti dipanjatkan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan engkau ini untuk menghalangi orang-orang yang ingin mendatangkan zalim kepada kami. Baik di rumah atau mungkin di kantor, di tempat teman-teman yang circle di luar dari kantor dan rumah. Teman-teman apa lagi? Teman-teman alumni, alumni SMA, alumni apa lagi? Kampus, kuliah, seterusnya. Kau tahu akan datang dari mana? Tetaplah berdoa. Lalu tadi karena beta bilang kezaliman itu dia bentuknya banyak. Tidak hanya bentuk dalam fitnahan, bisa dalam bentuk hak kita yang diambil, atau dalam bentuk musibah yang ditimpakan ke ketong. Orang sengaja karena sing suka dengan ketong berjalan dan tabrak ketong ada apa begitu, ya ketong sen tahu. Maka Rasulullah juga minta kita supaya jangan lupa senantiasa berzikir kepada Allah, minta perlindungan di dua waktu, yaitu di waktu pagi dan petang. Doa-doa yang diajarkan itu misalnya yang doa-doa surat pagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang Rasulullah bilang, yang ada orang baca ini di waktu pagi kecuali dia akan terjaga dari semua musibah dari pagi itu sampai sore. Dan kalau dia baca di waktu sore, dia akan terjaga dari semua musibah sampai nanti pagi lagi. Itu Rasulullah ajarkan. Nah, kalau mau yang paket komplit, nah para ulama sudah bikin, mereka kumpulkan doa-doa itu. Ada yang ketemu biasa, Bapak Ibu kalau sempat dengar, ada yang disebut dengan Rotibul Haddad, Rotibul Attas, Ma'thurat pagi, Ma'thurat sore. Itu adalah ijtihad, upaya para ulama, mereka kumpulkan doa-doa yang bagus di situ. Salah satunya supaya menghindarkan diri kita ini dari kezaliman orang lain, supaya tidak ditimpakan kepada ketong, buat ketong pun keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mendapatkan itu. Jadi dipikir akan paling banyak. Ya karena kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita pengen yang lebih lengkap, maka para ulama bikin dalam bentuk yang, karena kalau
di Ratibul Haddad, Ratibul Atas itu sampai ke tingkat di mana menjaga diri ketong dari ain, menjaga diri ketong dari sihir, itu ada dalam. Tapi kalau khusus untuk kezaliman, salah satunya tadi doa yang diajarkan itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bapak Ibu yang subuh bangun pergi sholat, pas pulang dari masjid matahari semua naik, ya mau naik baca itu. Kalau sing sempat baca waktu mau datang ke kantor dalam perjalanan itu, kotong sen tahu di atas motor ini apa yang terjadi, di atas mobil apa yang terjadi, baca doa itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, sambil jalanlah menuju ke kantor. Mudah-mudahan semua kezaliman, musibah dan lain sebagainya itu Allah hindarkan ketong dari pagi sampai petang, nanti di petang dibaca lagi supaya ketong terhindar. Dan khusus doa tadi Allahumma inna najaluka fi nuhurihim wa qini min syarri min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau sebagai yang akan menahan seluruh kezaliman-kezaliman mereka dan lindungi kami dari seluruh keburukan-keburukan orang-orang yang hendak menzalimi kita. Nah, Bapak Ibu dan rahmat Allah, mudah-mudahan dengan penyampaian singkat beta ini terkait dengan kezaliman, entah itu kezaliman ketong terhadap ketong pun diri yang ketong haramkan ketong pun diri untuk mendapatkan kebaikan, baik waktu sholat, ya, Bapak Ibu, ketong mesti kasih ingat ketong pun diri, sholat, mengaji dan seterusnya itu ketong ingin kasih makan ketong pun ruhiyah, ketong pun ruh ini. Roh itu dia juga butuh makan. Hanya saja karena dia tidak mau bicara, yang paling banyak bicara itu adalah ketong pun jasad. Jasad tuh kalau jam 12 lewat dia suka si kode, perut suka bunyi. Tapi ruh tuh kadang-kadang dia sebenarnya dia bicara, cuma ketong yang suruh dia diam. Jangan haramkan ketong pun jiwa ini, ruh ini untuk mendapatkan makanan ketenangan dalam keadaan aktivitas ya di kantor, Bapak Ibu, saat sholat. Ayo berdiri sholat, itu ketong kasih makanan per dia. Bapak Ibu, ketong pun jiwa fisik ini dia bisa lemah, tetapi dia bisa akan tetap bertahan andai kalau ketong pun jiwa itu, ruhnya itu tetap akan kuat. Tapi kalau ketong pun ruh ini dia sengkuat, meskipun jiwa ini makan dan seterusnya, itu bisa ambruk. Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, insiden terjadi yang seorang anak laki-laki yang ganteng ya, bagus, betapa luar biasanya permasalahan di kepalanya tuh. Terlihatnya orang ini tinggi, bagus ya. Dia bisa mengambil kesimpulan supaya mesti bunuh diri. Itu yang ketong bilang, hari ini orang secara fisiknya terlihat bagus-bagus sekali, cantik, ganteng ya. Berpakaian juga berpakaian perlente bahasa Indonesia asli ya. Bukan perlente Ambon. Tidak, kalau bahasa lain itu neces lah, bagus. Tapi karena jiwanya itu rapuh, hal-hal yang ajaib-ajaib itu datang. Karenanya ketong jangan zolimi ketong pun diri dengan tidak memberikan asupan makanan buat ketong pun ruh, ketong pun jiwa. Datang waktu azan, berdiri, bawa seluruh rasa ringan dan rasa berat itu pergi ke masjid untuk sholat. Bawa seluruh rasa ringan dan rasa berat itu untuk tilawah Al-Quran. Lalu berikutnya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya juga terhalangi, terlindungi dari kezaliman orang lain buat saya. Mudah-mudahan yang demikian ketumpuk hidup Allah Azza wa Jalla senantiasa jaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, selain kita menzalimi diri kita sendiri, ternyata juga dari luar ada banyak hal yang bisa membuat kita terzalimi. Bahkan mungkin di lingkungan pekerjaan kita sehari-hari pun kita akan bisa saja terzalimi dengan kondisi dan keadaan. Tapi mudah-mudahan dalam circle pekerjaan kita di perbankan Maluku yang seperti itu ya. Ya, ini sedikit lah. Paling ya gibah, ya kan. Maksudnya gibah bikin teman terzalimi. Karena sekarang, mohon maaf, gibah bukan hanya tren di ibu-ibu. Ternyata bapak-bapak juga sekarang tren gibah. Dan gibahnya bapak-bapak juga ternyata luar biasa. Ya. Kalau dulu trennya paling gibah bahas sepak bola, tapi sekarang nih, ya Allah, yang ketum bilang lah bapak-bapak pun gibah. Ya, mungkin ada yang ingin berdiskusi dengan Ustadz seputar apa yang disampaikan atau ada hal-hal lain yang ditanyakan, silahkan kita berikan waktu dan kesempatan.
Alhamdulillah. Jadi beres lah. Yang ada yang tanya itu berarti jadi beres. Ada? Ini dan tadi Ustadz udah bilang yang suami istri itu ya. Yang belum pertanyaan belum terjawab ya Ustadz ya. Kalau 1 sampai 100 berarti nilainya. Ingatan jawab kurang salah, jawab lebih salah. Jadi itu kalau kotong sing dewasa, kalau kotong sing dewasa menyikapi itu dia jadi masalah besar. Kalau kotong mengerti bahwa kaum Hawa tuh senang begitu-begitu. Dan kaum Hawa juga mesti mengerti laki-laki itu bisa menerka apa yang ada di isi hati dia. Laki-laki itu yang pasti-pasti. Kau bilang 0 sampai 100 ya 100. Tapi perempuan tuh pengen jangan usah bilang 100. Saya ada apapun di dunia ini yang bisa ganti saya, maksudnya begitu. Maunya kaum Hawa tuh begitu. Iya. Tapi ketong laki-laki, ibu-ibu, ketong tuh kan dari sisi logisnya tuh lebih kuat. Jadi yang akalnya tuh lebih kuat. Jadi kalau ditanya 0 sampai 100, oke 100 karena itu yang saya kasih yang lebih tinggi. Tapi perempuan tuh mau ekspektasinya tuh lebih tinggi. Beta mau, saya bilang saya ada apapun yang bisa mau angka berapapun, dong maunya begitu. Mode bahwa dalam interaksi kayak begini tuh mesti kotong pahami. Laki-laki bisa tahu ini siapa yang biasa kalau kotong hidup tenang-tenang ini selalu kotong lagi sentau jangan dibilang le ibu-ibu dong serang kotong le. Kotong tuh laki-laki tuh mau tenang, saya mau bikin hal. Duduk tiba-tiba abang kalau kotong 2 cere nih abang kalau kotong 2 cere nih abang habis itu mau nikah dengan siapa? Itu tiba-tiba pertanyaan itu keluar itu langsung semua kemungkinan di kepala laki-laki itu muncul. Beta jawab ini, dia jawab ini, beta jawab ini. Itu muncul. Laki-laki ya karena lagi laki-laki sudah. Beta masih kawin, beta mantan lah. Ya perempuan dengan dia perasaan memang jadi saya selama ini dan beta nih. Jadi maksudnya apa? Masih kawin dan beta masih enggak sepung mantan. Jadi bikin akan jadi hal baru itu terakhir bilang barang kalau kau 2 cere usia ini jadi beta mantan keseng. Iyo, ya beta ada bilang beta kembali dengan sega. Itu bukti bahwa laki-laki itu pakai logika, perempuan itu perasaan. Nah, kedewasaan terhadap kondisi ini itu penting. Kalau seng itu jadi masalah. Ketong laki-laki ketong pulang kantor sampai di rumah istri itu pengennya bersama dengan ketong. Kayak, baru pulang nih semua keluar lah. Ketong mesti pahami memang itu yang jadi yang keinginan mereka. Oh tabiat dong tuh buat begitu. Aslinya dong bukan penjarakan ketong. Ya dan ketong juga jangan termakan dengan teman-teman yang lain pembicara. Ya alah di luar saya bilang singa padahal sampai rumah kucing. Saya bukan begitu. Memang tabiat ketong punya istri kaum Hawa begitu. Dia pengen banyak waktu dengan ketong. Nah ketong ini kan punya aktivitas ini panjang, ibu-ibu. Ketong kalau dengan ibu-ibu, kalau duduk dengan teman-teman circle di lingkungan ketong duduk, ya bapak-bapak dong duduk, dengan kopi, dengan rokok. Dong duduk itu melepas penat dari pagi sampai sore. Nah kalau ibu-ibu dong mengerti ini, ya kedewasaan ketong semua ibu-ibu dong mengerti laki-laki pun pola ini, bapak-bapak juga dong mengerti dengan ibu-ibu dong pola ini, insya Allah itu ada toleransi. Yang bahaya itu adalah kurangnya kefahaman ketong terhadap kondisi ketong ini. Ketong ini kan makhluk yang berbeda. Yang paling soy itu kalau ada masalah hidup bersama 5-10 tahun, baru kemudian terakhir ada hal kecil baru bilang, ya Allah padahal ketong dua nih hidup 10 tahun ini padahal ketong dua ini beda. Berarti ente terlambat sadar. Kemudian ini laki dan perempuan punya ketertarikan, punya hal-hal yang berbeda-beda. Nah kedewasaan itu yang kata para ulama jangan lupa supaya berdoa kepada Allah, Allahumma alhimni rushdi wa qini min syarri nafsi. Ya Allah kasih kedewasaan ke saya dan kemampuan saya untuk mengontrol hawa nafsu saya.
Ini kotong nih kalau baru pulang tiba-tiba ini mode nih. Hal yang paling berat bagi laki-laki itu adalah pulang kerja sampai di rumah, istri tidak sambut, seng kasih kotong space waktu per duduk, tenang dulu di kursi, sejenak 5 kali. Tapi baru sampai saya bilang, abang, ini dong ada minta per beli ini, ada ini kotong. Ibu-ibu yakin, kotong laki-laki kalau begitu tuh, kotong pengen sekali tuki kepala nih. Pengen sekali. Tapi kotong mesti, memang begitu. Istri pengen, dia pengen bicara itu karena dia mau, kalau maknanya itu dia ingin sampaikan ke suami, barang beta ini mau mengadu persapa lain. Perose sudah nikah, saya ada orang lain. Pesan itu dia mau bilang bahwa Ose satu-satunya beta mau mengadu Perose. Cuma ketong laki-laki dalam, ya namanya juga yang satu cara interaksi banyak terpola oleh perasaan, yang satu kaum Adam terpola dengan dia pun logika. Yang mode begini yang kadang-kadang bikin, Ose ini paling terakal. Beta ada capek-capek begini, mengkali Ose di waalaikumsalam abang bagaimana? Kasih tinggal beta dulu taruh air ke kopi kalau kasih taruh asbak di situ lah mengkali beta isap rokok sebentar tarik-tarik kalau ketemu bicara. Nah, itu yang ketemu butuh kedewasaan itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, pada sallallahu ya mohon sama Allah Azza wa Jalla supaya hal-hal begini ketemu bisa paham. Karena nanti di kehidupan Rasulullah pun demikian. Ada banyak situasi yang Rasulullah berinteraksi dengan istrinya karena Rasulullah paham ini seorang wanita. Dan istri-istri Rasulullah SAW juga kita interaksi dengan Rasulullah, mereka tahu mereka interaksi dengan seorang laki-laki kaum Hawa yang mereka punya tabiat juga yang berbeda dengan mereka. Kefahaman itu penting sekali. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, supaya kotong sin zulmi kotong pun diri. Jadi itu yang dimaksud Ustadz tadi, bahwa kalau mau memahami ya baca saja. Ya Allah, beta sudah berzalim dari beta bini. Nanti yang bini bilangnya begitu. Ya Allah, beta umpai itu model apa? Nah, akhirnya sama-sama saling menzalimi. Padahal sebenarnya kalau dipikirkan secara baik-baik, ada hal yang tadi Ustadz sampaikan bahwa sebenarnya kalau semuanya didiskusikan mungkin masih lebih ketemu. Tapi memang ternyata kalau itu dibahas di mama-mama di Ambon tuh ya sedikit banyak susah. Ya. Jangankan suami, nah laki-laki saya pulang kantor masih lelah, mama bilang, saya angka galon dulu. Ya Allah, mama sih tahu kata tadi di kantor nih bukan galon yang beta angka lah, lebih berat dari galon. Mama tetap bilang saya angka galon dulu. Mama beta dulu kah, sayang lagi, angka galon tuh dulu. Padahal mama sih pernah membayangkan bahwa anaknya di kantor dia cuma angka surat satu saja, tapi surat itu salah dia bikin tuh, ya dia mau pekerjaan selesai atau yang kayak tadi Ustadz bilang dia zalimi perusahaannya. Padahal cuma surat satu akad kredit, pegang angka kredit salah kasih, ya selesai, wassalam. Jadi itu yang kadang-kadang kaum Hawa tidak memahami itu. Bukan cuma seorang istri, orang tua juga kayak gitu, atau mama juga kadang-kadang begitu. Kadang saya memahami apa yang terjadi dengan anaknya, ya di kantor akhirnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada lagi yang ingin didiskusikan. Ya, ada banyak yang tahu Ustadz. Kalau mau ketemu dengan Ustadz atau mau diskusi, Ustadz biasa ada di BTN Kanawa bersama teman hijrah. Ya, jadi kita berdiskusi atau ke Masjid Al-Kausar ya Ustadz ya. Ustadz ada di sana, jadi mungkin bisa berdiskusi. Atau buat yang masih muda ingin berdiskusi dengan Ustadz, ada di setiap hari Minggu ya Ustadz ya. Ada jadwal kajiannya Ustadz di Masjid Al-Fatah bersama teman-teman Prisma. Ya mungkin teman-teman bisa berdiskusi juga di situ seperti kehidupan sehari-hari. Tapi itu anak muda ya, yang setua-tua kelasnya sendiri. Yang di Al-Fatah Prisma itu cuma anak muda. Ini semua anak muda semua nih. Oh silakan Bu Erni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Saya mau bertanya, ini sebenarnya mewakili gadis-gadis juga yang ada di samping kiri kanan saya dan di belakang saya.
Tapi sebelumnya saya juga mau menekankan bahwa sebenarnya bukan hanya laki-laki yang mau dimengerti, Ustadz, tapi kita kaum Hawa juga mau dimengerti. Ya, karena dari tadi Ustadz mengatakan bahwa kita kan suami kalau pulang kantor maunya begini. Kita juga wanita kadang-kadang dikasih begitu sama suami juga, kita kadang-kadang tidak mau juga dikasih seperti itu. Ya, misalnya baru kesini, itu kemana, sama siapa? Nah, kadang-kadang juga biar tidak mau emosi, jadi emosi. Soalnya kita pergi hanya di sekitar-sekitar sini dengan teman ini, tapi ditanya seakan-akan kita tuh pergi ke dunia lain begitu. Ya, jadi mohon maaf Pak Ustadz, jadi saya tekankan lagi, bukan hanya suami-suami yang mau dimengerti, kami istri-istri juga mau dimengerti. Pertanyaan saya Ustadz mewakili teman-teman dan juga untuk diri saya pribadi. Teman-teman bertanya, ada enggak doa atau amalan yang bisa diamalkan supaya suami-suami itu tidak selingkuh? Karena ini kan tentang menzolimi ya Ustadz ya. Kita berharap di dalam rumah tangga itu suami dan istri tidak saling menzolimi, tapi bisa menciptakan rasa nyaman, rasa tentram, rasa damai, tidak ada kecurigaan, tidak ada perasaan cemburu yang berlebihan, tidak ada yang saling menyakiti. Nah, mungkin ada amalan-amalan Ustadz yang mungkin kita para ibu-ibu atau calon ibu-ibu di sini yang bisa mengamalkan supaya suami itu betul-betul satu sampai akhir hayat begitu Pak Ustadz. Ya, seperti itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal mengerti dan dimengerti itu kalau untuk kaum Hawa gak usah dibahas, itu pasti mereka minta untuk dimengerti ya. Jadi makanya tadi kita jelaskan ketika suami pulang lalu minta begini, lalu tiba-tiba istri bilang abang mesti ada begini, itu sebenarnya dia ingin jelaskan, dia minta ke suami untuk dimengerti. Kamu tuh satu-satunya yang pengen saya seluruh apa yang gundah gulana di hati saya itu saya kasih ke kamu. Cuma kotong kan kadang-kadang laki-laki juga begitu minta, itu mengerti beta ada capek begini, ya itu yang tadi beta jelaskan. Ya kalau Masya Allah lah kaum Hawa, jangankan ketong, Rasulullah SAW saja fahami betul supaya mereka mesti dimengerti. Satu saat dalam satu perjalanan pulang dari satu tempat ke Madinah, sahabat-sahabat yang laki-laki itu jalan cepat-cepat, persis kayak bapak-bapak sekarang kalau berjalan dari rumah tua di MCM, di ACC. Ibu-ibu rasa ditinggalin keseng kalau berjalan-berjalan. Tiba-tiba ya, berjalan jangan lu cepat-cepat, kau tuh berampu berjalan kayak ada apa saja. Nanti kalau berjalan deng ini baru jalan santai-santai, itu mulai aku jadi alay. Ketong perhatikan Rasulullah SAW saat para sahabat berjalan pulang itu ada sebagian tuh yang jalan cepat-cepat. Karena Rasulullah bilang sama para sahabat, kata beliau, wahai para sahabat, ya kalian yang cepat-cepat nih, rifkon bil kawarir, jangan cepat-cepat. Itu ada kawarir itu botol kaca. Ya, botol kaca itu Rasulullah gambarkan kaum Hawa tuh seperti itu, mudah pecah. Jadi kamu jangan jalan cepat-cepat, jalan atur langkah supaya bisa berjalan sama-sama dengan mereka ini. Jadi Rasulullah kasih kata kawarir. Kawarir itu kayak ini kayak kaca yang mudah pecah. Kalau sudah disakiti hatinya tuh, wah itu bahaya sudah. Mau 5, 6 tahun, 10 tahun pasti diingat itu kejadian itu. Kayak Rasulullah minta supaya kalau berjalan jangan cepat-cepat. Sama juga nanti ya bapak-bapak makan di kafe kah, ya di Solaria kah atau di mana begitu. Ya kalau makan yang ketong paling cepat selesai ibu-ibu ya. Yang mana yang paling cepat selesai, ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak apalagi kalau sudah lapar habis makan tak. Ibu orang kemuka susah ada nih. Coba diri besar ada.
Maksud ibu-ibu kalau makan selesai, duduk temani beta kah? Gitu maksudnya. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi kita kaum Adam diminta untuk tetap mengerti istri, dan istri pun demikian. Sebaik-baik istri adalah mereka juga yang pahami Rasulullah, pahami laki-laki layaknya Khadijah yang pahami Rasulullah SAW. Nah, terkait dengan pertanyaannya, ini pertanyaan yang lagi heboh sekali. Dunia jagat maya nih, sasadiki ketong scroll ya, perselingkuhan fulan bin fulan, scroll lagi perselingkuhan fulanah binti fulan, seru banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, amalan apa yang paling cocok buat ketong supaya ketong tuh bisa terhindar dari selingkuh? Bapak-bapak yang lebih banyak ya, karena bicara tentang selingkuhan itu dalam Al-Quran memang dirinya tuh banyak, dia ini tuh ke laki-laki banyak. Kenapa? Karena desain, mohon maaf ibu-ibu, desain ketong laki-laki ini ketong pumata. Ketong pumata ini Masya Allah, zoom yang paling terhebat yang ada pernah di dunia itu ketong nih. Dari sekian banyak perempuan tuh ketong bisa zoom ada satu saja. Dan jihadnya laki-laki itu di situ ibu-ibu. Jihadnya ketika, jadi kalau nanti lihat ayat yang bercerita tentang menundukkan pandangan, itu dimulai dari laki-laki. Ya kullil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman, yagudduna absaruhum, supaya mereka tuh tundukkan pandangan. Karena memang Allah tahu ketong laki-laki itu ketong punya masalah di ketong punya mata. Meskipun ayat berikutnya bicara tentang perempuan juga. Tetapi perempuan di soal, kalau perempuan ini tabiatnya kalau dihadirkan laki-laki, perhiasan dan seterusnya, laki-laki itu di urutan kesekian. Yang paling banyak itu nanti ya dia minta ke perhiasan dulu, pakaian dan seterusnya. Nah itu Allah ini kan ketong. Maka ada di antara doa-doa yang sebenarnya ketong so hafal, cuma ketong kurang penghayatan. Nah doa itu yang sering ketong dengar, doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hablana min azwajina, rezekikan kepada kami pasangan kami, wa dzurriyyatana, dan keturunan-keturunan kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyujuk mata batin kami, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, juga para gadis dan kaum Hawa ya, kaum Adam yang belum menikah, laki-laki bujangan, seluar biasa, seberapa lama pun misalnya yang para bujangan dan gadis ini berpacaran, tetap ada sisi itu yang ditutupi, gak dibuka. Itu gak dibuka. Tapi saat menikah, semua yang awalnya tertutup itu semua terbuka semua. Mulailah terlihat kekurangan suami. Ya, kalau 1 bulan 2 bulan belum, 100 hari setelah itu terbuka semua ketong punya. Jadi kalau awal-awal nikah tuh biasanya masih jaim, ya, ketong jaim sekali, tidur jaga dia pun posisi bagaimana, ya, minum juga bagaimana, berjalan dengan maitua, pokoknya jaim betul, jaga imas betul. Lama, mohon maaf, biasanya tukang kentut, tiba-tiba pop kentut. Ini sih suseng ada malu lah. Kita pun istri saja mu, kita pun laki saja mu. Itu karena susu lama itu. Jadi hal-hal yang kayak yang kebiasaan-kebiasaan yang kalau di umum itu tidak bagus, lama-kelamaan terus terbuka semua. Kekurangan-kekurangan itu Bapak Ibu, dia bisa saja menjadi celah untuk membuat ketong tuh kayak tadi ya, ketong bisa cari hal yang lain di luar yang lain, yang kemudian ketong dapatkan, oh yang di ini nih yang beta cari rupanya di sini. Kekurangan yang ada di pasangan tuh rupanya di sini akan pun tampak di sini nih. Dan ketong diminta baca doa itu supaya kekurangan setiap pasangan itu
kita mudah menerimanya. Makanya disebutkan qurrata ayun. Jadi semua kekurangan pasangan suami dan istri itu jadi kita terima. Laki kalau tidur ngoroknya minta ampun, itu jadi diterima semua. Ya, diterima semua. Laki tukang mengerutu, diterima semua. Istri tukang apa, diterima semua karena qurrata ayun. Dia tidak lagi melihat sebagai sebuah beta pun pasangan ini memang aduh, orang tua bilang fagar saya ada kata itu lagi. Saya ada kata aduh payah. Bagian baru akan begitu Saya ada cerita itu karena doa tadi itu senantiasa dipanjatkan, ya. Jadi kalau disebutkan amalan itu bukan yang bikin tuh bukan siapa-siapa. Yang bikin itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memanjatkan doa itu. Dan ketong selama ini tuh sebenarnya sudah sering membacanya, cuma kurang penghayatan terhadap doa itu. Setiap sholat jangan lupa Bu doakan Rabbana hablana min azwajina. Juga demikian supaya yang suami pun demikian. Sehingga kekurangan-kekurangan itu dia tidak menjadi alasan untuk ketong misalnya selingkuhan dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selingkuhan itu haramun syar'an, haram ya secara syar'i. Kalau perempuan misalnya kalau sudah selingkuh itu dia hukum ada di dalam Islam. Dulu ada cerita kayak begini nih, kayak dulu di masanya Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah difitnah itu. Lalu ketika Rasulullah bingung gimana caranya menyelesaikan ini berita hoax ini, berita besar, tapi memang belum ada ayat yang turun ya. Tapi Rasulullah SAW itu khususan sekali dengan istri beliau Sayyidah Aisyah. Gak mungkin lah istri saya itu ngapa-ngapain dengan sahabat Rasulullah SAW Sofwan. Jadi karena Rasulullah dan para sahabat itu pernah pergi ke satu tempat berperang, pulang Sayyidah Aisyah itu tertinggal ketiduran, lalu pulang pas Sayyidah Aisyah mau, karena beliau cari kalungnya, pas pulang semua kembali ke Madinah. Yang ada cuma salah seorang sahabat yaitu Sofwan. Jadi saat datang Sofwan lihat Sayyidah Aisyah itu langsung ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia semua ngerti. Ini kalau beta pulang dengan Sayyidah Aisyah ini jadi fitnah besar. Rasulullah berkhusnuzan tidak akan terjadi itu sampai nanti ada ayat. Tetapi waktu Rasulullah bingung begitu, Rasulullah duduk dengan beberapa sahabat, Rasulullah minta musyawarah ke mereka. Dumpung pandangan, bagaimana beta selesaikan masalah ini. Ada salah seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, harim ini banyak, perempuan ini banyak, talaksa sudah. Itu yang bikin Sayyidah Aisyah itu sempat ada sedikit gak enak dengan sahabat ini, karena komentarnya itu tadi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kalau perempuan sudah selingkuh memang itu dalam hukum Islam memang berat jadinya. Ya, berat sekali. Kalau laki-laki selingkuh itu haram juga, tidak ada bedanya. Sembole ketunge yang bapak-bapak ya, ingat ketumpung anak-anak ada, anak-anak perempuan ada. Ingat ketumpung keponakan perempuan ada. Ada ketumpung saudara-saudara perempuan juga ada. Jangan hal yang sama terjadi kalau ketumpung anak-anak dan ketumpung keponakan dan ketumpung saudara-saudara perempuan, ketong sempengan orang bikin hal yang sama, semestinya juga ketong juga tidak boleh sampai membuat anak orang juga begitu. Jangan sampai ya. Dan mudah-mudahan lah dengan menjaga itu, ketong menjaga ketumpung diri, ya Allah hadirkan ketumpung keturunan yang baik-baik juga. Jadi keturunan yang baik akan menghasilkan ya dia orang tua yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik juga. Dan dia kalau ketong sampai waliyadzubillah, kalau selingkuh tuh kalau dia sampai berakhir dengan perzinahan itu ada banyak konsekuensi buruk yang baik secara syar'i juga secara psikis itu banyak sekali akan keburukan. Karenanya potong sudah hal-hal yang kayak begini yang sekarang lagi marak-maraknya selingkuhan ini ya Bapak Ibu, tahan. Kalau ada misalnya bergejolak di hati dan seterusnya, ya banyak-banyak untuk konsumsi sholat atau ngaji dan seterusnya supaya ketong tuh bisa meredam.
Nanti kalau hal-hal yang misalnya dirasa kurang, bolehlah didiskusikan dengan pasangan. Kalaupun tidak bisa, maka at-taradi, saling meridhoi antara suami dan istri di soal kekurangan itu. Ya kalau mau cari yang sempurna, saya ada. Tong saya ada yang satu pun yang sempurna. Istri atau suami pun kekurangan di sini, kotong pasti lihat teman yang ini punya kelebihan di sini. Tapi teman itu karena fokus hanya di dia pun kelebihan, kotong tahu dia pun kekurangan yang lain juga. Demikian mudah-mudahan ya amalan ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau doa Nabi Ibrahim itu senantiasa dipanjatkan tidak hanya dengan lisan saja tapi ikutkan juga dengan hati, ya minta sama Allah. Kalau khusus buat ibu-ibu, karena di dunia maya ini memang yang paling khawatir soal selingkuhan ini adalah ibu-ibu. Beberapa waktu lalu Kutom bikin kajian di XS1 dengan teman-teman dari Prisma, itu judulnya Nikah Muda, Cerai Mudah. Jadi seatnya itu kan 144, bukan 90-an, hampir 100-an. Hampir 100-an itu isinya adalah kaum Hawa. Sisanya tuh kaum laki-laki. Nah, di dalam kajian itu kan pertanyaannya itu kita sampai bilang ke Dedi, ketua Prisma nih. Kita bilang, Dedi, saya cari waktu, jangan terlalu kasih lebar. Ini beta saja yang dengar dompung pertanyaan ini, beta beban perasaan. Berat sekali pertanyaannya. Dan itu pertanyaan itu di sekitar selingkuhan itu. Maka ibu-ibu jangan lupa kalau pagi-pagi ya salat subuh atau salat malam, serahkan. Ya Allah, saya serahkan ini suami saya kepada Engkau. Serahkan maksudnya jangan bilang suami mati, bukan. Ya Allah, Engkau ini sebaik-baik yang menjaga, ya Allah. Kalau saya Ustaz, betul bilang serahkan ini, kalau serahkan supaya jaga dia, tapi kalau dia terlalu melawan, sudah serahkan sudah. Enggak, musik. Ya Allah, ini suami saya serahkan semuanya kepada Engkau, ya Allah, jaga dia. Karena ketong sang ada pun cara untuk bisa menjaga pasangan kita kecuali ketong hanya memohon kepada Allah. Dan ibu-ibu riskan juga ya kalau terlalu banyak ini ya, laki-laki HP-nya diperiksa semua, mana saya pun password IG mana, saya pun password Facebook dan seterusnya. Itu juga ya beta tahu kalau yang laki-laki yang supasrah ya, pasrah sudahlah, nenda kasih dah ini nah, nanti ini akang. Ya, biar bagaimanapun di rumah tangga itu Bapak Ibu tetap ada sisi privat antara suami dan istri juga mesti ada. Bukan berarti ketong nikah dan yang ada sisi privat sama sekali, tidak. Asisikan ada satu waktu untuk masing-masing sisi privat, karena untuk mengarungi rumah tangga ini karena ada banyak beban, ketong juga butuh sisi waktu privat itu, sisi privasi yang tidak diinikan oleh, dan itu mesti dikompromi antara suami dan istri. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang godaan kita untuk pekerjaan ini memang lumayan berat untuk teman-teman yang di perbankan. Makanya tadi Ustadz bilang kadang-kadang yang menzalimi kita bukan diri kita, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kita saling bisa menjaga, bisa melangkah dengan lebih baik dalam mengisi kehidupan kita, dalam menjalani pekerjaan kita dengan aktivitas kita yang luar biasa. Kita tutup kajian kita di ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatta, dan kita akhiri kegiatan kita. Bapak Ibu, mari kita niatkan. Sebelum berdoa ini kita bertabaruk dengan surat Al-Fatihah. Ya, seluruh kita meniatkan mudah-mudahan majelis ini dia menjadi wasilah perantara untuk Allah kabulkan seluruh doa dan hajat kita. Kita minta mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita tidak menzalimi diri kita. Kita niatkan juga dengan surat Al-Fatihah wasilah majelis ini. Allah juga melindungi kita dari kezaliman orang lain. Begitu juga Allah jaga diri kita sampai kemudian bagi yang belum nikah sampai kemudian menemukan tambatan hatinya. Yang sudah menikah Allah menjaga pasangannya selalu dalam koridor yang Allah dan Rasulnya cintai. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.